Nah, tadi kan kamu bilang bahwa nggak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, tetapi kan kita juga tahu bahwa Bapa dan Yesus itu adalah satu. Ya. Menurut kamu, apakah Yesus tidak tahu kapan hari kedatangannya atau hari ini? Sebelumnya aku mau bertanya sama kamu, apakah di surga ini kita akan setara, semua sama? Maksudnya kita itu manusia, Kita sebagai gereja kita sebagai gereja yang sudah diselamatkan. ya. Jadi semuanya itu harus kita lakukan dengan iman. Nah, segala rese-rese itu yang aku lakukan sama kamu ketika dibakar, itu akan menjadi debu. Segala kebaikan kamu dan masakan Indomie kamu setiap malam Yang akan aku menjadi lakukan, emas. yang aku lakukan dengan iman tentunya. Kalau aku Ya, lakukan tidak dengan melakukan dengan menggerutu, iman, ya, dan menggerutu nggak jadi itu akan emas, jadi ya, ya. debu. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Masih ke dalam pembahasan kita di Timeline Akhir Zaman. Hari ini kita bakal bahas apa nih? Ya, kita akan berhenti dari hal-hal yang sadis. Kali ini kita akan membahas yang cukup menyenangkan untuk dibahas, yaitu mengenai pesta perkawinan anak domba ya, mengenai mempelai Kristus. Dan yang terakhir akan mempelajari sedikit mengenai tahta penghakiman Kristus. Kamu siap? Siap. Oke, kita baca lagi di Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Ya, jadi memang Allah kita ini sudah menetapkan segala sesuatu ya dari awal mulanya ya. Dan ending cerita dari semuanya ini juga sudah ditetapkan. Dan kita sudah mempelajari banyak dari Wahyu yang dimana diberikan kepada Yohanes, muridnya Yesus ya, di Pulau Patmos ketika dia lagi dieksal. Nah, ini adalah pembahasan kita semuanya 7, akhirnya kita sampai ke 7 cawan muka Allah. Dan setelah penghakiman kita melihat sebuah scene ya di surga ya mengenai pesta perkawinan anak domba. Nah, kita mau baca nih di Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara suatu kumpulan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti suara guru yang hebat. Katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan mempelainya telah mempersiapkan dirinya." Ya, jadi penghakiman sudah turun, 7 cawan muka Allah sudah turun dan semuanya sudah dihakimi ya. Dan di surga terjadilah sebuah pesta perkawinan anak domba dan dikatakan mempelainya telah mempersiapkan dirinya. Nah, kita di podcast ini juga sudah membahas beberapa perempuan-perempuan yang merupakan simbol ya. Kamu ingat siapa aja perempuan yang memiliki 12 bintang di atasnya yang dikejar-kejar oleh naga itu menyimbolkan Israel. Lalu pelacur besar yaitu Babel besar itu melambangkan apa yo? Kekuatan dunia yang tidak baik. Ya, sistem dunia ya, dan juga itu adalah kota pusat dunia, kota pusat politik mungkin, dan kota pusat perdagangan dunia di akhir zaman. Nah, di sini kita melihat sebuah simbol wanita lagi yang dikatakan sebagai mempelai anak domba, mempelai Kristus. Siapakah mempelai Kristus? Gerejanya. Wih, ada nggak ayatnya? Ada. Ada di mana? Ayo. Di Wahyu. Wahyu di sini dong. Ya, sebenarnya ada ayatnya teman-teman, yaitu kita dikenal sebagai mempelai Kristus ya, sebagai gereja. Kalau kita baca di Efesus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini Efesus 5 ayat 25 ya. Ini merupakan ayat yang sangat sering dipakai ya dalam pernikahan ya. Mengenai bagaimana kita sebagai suami itu harus mengasihi istri kita sebagaimana Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi gerejanya. Tapi sebenarnya ayat ini juga konteks paling besarnya bukanlah mengenai suami dan istri. Tapi mengenai Yesus dan gereja. Nah, kalau di ayat 32-nya dikatakan begini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, jadi ini pertama kali dikatakan rahasia ya, misteri yang sudah diungkapkan di perjanjian baru, yaitu adalah mengenai mempelai Kristus yang dikatakan adalah gereja. Ya. Jadi kita semua ini adalah mempelai Kristus, teman-teman. Kita ini memang dikasihi with unconditional love ya. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita supaya kita bisa menjadi mempelainya.
di akhir zaman ini. Dan ini merupakan sebuah berita bahagia ya buat kita semua ya. Karena kita ini memang sudah ditebus dosa-dosa kita untuk menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Menurut kamu gimana? Ya. Apakah di seluruh kitab suci ini memang digambarkan seperti itu kalau kita ini mempelai Kristus, atau cuma Paulus doang nih di Efesus 5 ayat 25 dan 32? Di ayat di perjanjian lama aku rasa juga ya. Dari awal-awal. Bahkan kita kan menarik ya lagi baca tentang Song of Solomon, siapa tuh bahasa Indonesianya? Kidung Agung. Ya, itu kan kitab yang ya jarang-jarang dibahas karena sulit ya. Tapi itu juga aku percaya sih menggambarkan, bukan aku percaya sih, emang ya, benar-benar ya menggambarkan tentang Yesus dan kekasih jiwanya. Ya, itu kita mungkin. Ya, suami istri itu memang sebuah gambaran mengenai Kristus dan gerejanya ya. Makanya karena itu kita sebagai suami memang mendapatkan peran yang sangat luar biasa untuk mempertontonkan bagaimana Kristus itu mengasihi gerejanya, bagaimana kita mengasihi istri kita. Amin. Nah, memang di Alkitab juga kita melihat ya, kalau misalnya di Kejadian saja itu kan Adam juga kan mendapatkan mempelainya ya, Hawa ya. Dan itu diambil dari tubuh Adam di Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, di Kejadian itu dikatakan kalau Tuhan itu membuat Adam tidur ya, lalu diambil tulang rusuknya gitu. Ada juga yang percaya itu bukan tulang rusuk, tapi pokoknya intinya adalah bagian dari tubuhnya itu dijadikanlah Hawa sebagai pendamping ya, yang setara dengan Adam. Nah, memang kita juga sebagai gereja dikatakan sebagai tubuh Kristus. Nah, ini memang sangat menarik bagaimana perjanjian lama itu adalah foreshadowing apa yang Tuhan mau lakukan ya di masa depan. Jadi kita juga memang disebut sebagai tubuh Kristus. Misalnya di 1 Korintus 12 dikatakan kita itu tubuh Kristus, dan juga di Kolose gitu ya dikatakan dia adalah kepala, kita ini adalah tubuh Kristus. Efesus juga mengatakan seperti itu. Jadi memang di mana kita sebagai mempelai Kristus itu dan sebagai tubuh Kristus itu memang digambarkan di perjanjian lama. Melalui Adam dan Hawa. Nah, makanya Kristus itu kan Adam yang kedua ya. Dan kita memang mungkin Hawa kedua, Hawa yang sudah ditebus ya, bukan Hawa yang zaman dulu. Yang jatuh dalam dosa. Ya, jadi kita memang ini adalah mempelai Kristus sebagai gerejanya. Kamu diberkati kalau tahu mengenai hal itu, semangat dong mengikuti Yesus kalau kita tahu kita ini mempelai yang dimana Yesus ini adalah kekasih jiwa kita. Amin. Amin. Dan memang kerajaan surga juga Yesus sendiri membicarakan mengenai hal ini ya. Kalau dia itu akan datang kembali memang sebagai mempelai pria yang akan menjemput kekasihnya. Nah, kalau kita baca di Matius 25 ayat 1 sampai berapa aku lupa, tapi kita baca ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga sama seperti 10 gadis yang mengambil pelita mereka dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Sebab gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Nah, ini adalah perumpamaan ya. Nah, kalau kamu ingat Matius 25 ini kan setelah Matius 24. Matius 24 kita membahas apa? Akhir zaman ya? Mengenai akhir zaman. Nah, Matius 25 ini sebenarnya konteksnya juga mengenai akhir zaman. Jadi pada waktu itu, di awal kata ini mengenai akhir zaman. Pada waktu itu, hal kerajaan surga ini mengenai 10 perempuan ini ya. 5 perempuan yang bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh, yang tidak membawa minyak. Nah, ini kalau misalnya kita dari yang daerah Pentakostal gitu dan karismatik, minyak ini diamalkan sebagai Roh Kudus. Ya, aku mau tahu dong ini konteksnya. Kayak apakah itu? Kalau misalnya kita mempelajari bagaimana caranya kita membaca perumpamaan, kita harus tahu kalau memang perumpamaan itu biasanya mau menunjukkan satu poin. Jadi kalau kita menggunakan misalnya fokus ke minyak ini dan mengatakan minyak ini simbolis, ini kita bisa liar teman-teman dalam bagaimana kita menginterpretasikannya ya. Jadi minyak ini kalau dibilang Roh Kudus itu harus hati-hati. Jangan sampai kita miss the point mungkin. Miss the point ya. Karena perumpamaan ini poinnya adalah kita ini harus berjaga-jaga dan bersiap-siap, dan kita ini harus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Intinya di situ. Jadi minyak ini adalah bagaimana kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau kita baca lagi, tetapi karena mempelai laki-laki itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tetapi pada tengah malam terdengar teriakan, "Mempelai datang!"
Songsonglah dia. Lalu bangunlah semua gadis itu dan mereka membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikan kami sedikit minyakmu sebab pelita kami mau padam. Nah ini kan makanya kalau kita juga dalam menantikan kedatangan Kristus kan sama ya. Banyak orang yang berkata, mana Yesus sudah 2000 tahun gak datang-datang gitu ya. Ya. Lalu semua kehilangan Semangat mungkin semangat ya. atau pengharapan ya akan kedatangannya yang kedua kali ya. Ya. Tapi orang-orang yang menantikannya terus-menerus itu adalah seperti gadis-gadis yang bijaksana. Yang bodoh itu tidak menantikannya dan bersiap-siap. Kalau kita baca lagi. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana. Waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah ini kalau dibilang, yang bijaksana ini jahat banget, nggak mau ngasih minyak gitu ya. Tapi padahal sebenarnya kita harus berpikir, apakah kita lebih menantikan kedatangan Kristus daripada hal-hal yang ada di dunia ini gitu. Teman-teman baik kita atau keluarga kita, apakah kita lebih menantikan kedatangan Yesus daripada mereka? Ya. Padahal sebenarnya kita memang harus terus-menerus berjaga-jaga ya akan kedatangan yang kedua kali. Lalu ditutup seperti ini. Ini poin dari semua perumpamaan ini. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari atau jam berapa anak manusia datang. Nah, ini adalah poin dari perumpamaan ini ya. Jadi berjaga-jagalah karena kita tidak akan pernah tahu kapan Yesus itu akan datang kembali. Ya, jadi intinya dari perumpamaan ini adalah seperti itu. Jadi kita yang hidup pada zaman-zaman sekarang ini kita tetap harus menanti-nantikan gitu ya. Menjadi gadis yang bijaksana yang terus-menerus menantikan karena memang kita mengasihi Yesus dan kita memang menantikan pengharapan kita itu pada Yesus saja. Amin. Amin. Kamu ada tambahan? Nih aku mau tanya dikit nih. Jadi gadis-gadis ini kan sebenarnya ya awalnya mereka juga agak berjaga-jaga dong gitu. Tetapi mereka ya mungkin ngantuk gitu tidur terus ya lalai lah ya bisa kita bilang digambarkan di sini. Apakah itu berarti orang-orang yang tidak secara aktif menunggu Tuhan dan kedatangannya itu akan ditolak oleh Yesus alias tidak masuk surga? Nah itu kamu melakukan hal yang sama dengan membuat minyak itu sebagai lambang Roh Kudus. Kan hanya bertanya ini. Jadi perumpamaan itu memang adalah untuk mendeliver satu poin atau mungkin poin-poin minor yang lainnya ya. Tapi perumpamaan ini memang untuk menggambarkan bagaimana kita ini harus berjaga-jaga akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan sampai kita lalai. Karena kalau kita lalai, mungkin kita akan kehilangan ini ya kesempatan ya untuk untuk menantikan kedatangannya lah. Jadi kita kaget gitu ya dengan kedatangan Yesus dan tidak melihat memang Yesus itu sudah dekat sekali untuk datang. Gitu. Tapi mungkin apa bisa juga diartikan sebagai ini ya. Jadi kalau misalnya kita emang benar-benar mengasihi Yesus dan kita adalah mempelainya, kita pasti akan menantikan dia dengan sangat. Mungkin juga bisa begitu ya. Aku rasa begitu sih. Oke. Nah memang di dalam tradisi pernikahan Yahudi juga ini memang melambangkan bagaimana Yesus itu akan kembali ya. Bagaimana hubungan Yesus dengan gerejanya ya. Yang paling pertama dalam tradisi pernikahan Yahudi adalah pengaturan di mana ayah dari mempelai pria dan mempelai wanita itu bersepakat untuk anaknya itu untuk menikah. Lalu dari yang mempelai pria itu akan membayar harganya gitu. Jadi seperti down payment untuk pernikahan mereka. Nah ini memang sama seperti di mana Yesus itu membayar harga untuk kita semua. Melalui darahnya kita ditebus dan kita bisa menjadi mempelainya. Dan tahap yang kedua itu adalah masa tunangan teman-teman. Dan itu adalah sebuah masa penantian. Nah ini sama seperti Yusuf dan Maria ya. Waktu di mana Maria tiba-tiba sudah hamil. Nah mereka itu pada masa penantian teman-teman. Jadi mereka belum tinggal bareng tapi mereka sudah ada perjanjian ya. Namanya itu betroth. Jadi Maria ini sudah betroth ke Yusuf. Tapi mereka belum tinggal bareng. Karena mereka masih dalam masa penantian. Legalnya mereka sudah menikah. Tapi mereka belum menjadi suami istri lah gitu ya. Dan setelah beberapa waktu yang dimana cuma bapak yang tahu. Bapak dari mempelai pria itu akan berkata kepada mempelai pria untuk mengambil mempelainya. Nah ini adalah yang tadi perumpamaan itu adalah menggambarkan bagaimana mempelai pria mengambil mempelai wanitanya. Nah akan terjadilah upacara pernikahan ya.
Nah, di masa tunangan juga ini adalah masa-masa di mana mempelai pria ini akan menyiapkan rumah kepada mempelai wanitanya. Ya. Sama seperti yang Yohanes 14 ayat 1-3 ya, yang dikatakan aku pergi untuk mempersiapkan rumah bagimu. Nah, itu adalah kata-kata untuk pernikahan, teman-teman. Jadi memang Tuhan Yesus ini sedang pergi dan mempersiapkan tempat bagi kita ya di rumah Bapa. Dan nanti pada suatu saat nanti dia akan kembali dan akan terjadilah upacara pernikahan. Dan pesta pernikahan ia akan terjadi ketika di Wahyu 19 tersebut. Oke. Mantap? Consummation of all things. Iya. Nah, makanya nanti di pesta pernikahan ketika penghakiman sudah turun, terjadilah di Wahyu 19 ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Marilah berkumpullah untuk perjamuan besar Allah, untuk memakan daging raja-raja, daging panglima-panglima, daging pahlawan-pahlawan, daging kuda dan penunggangnya, dan daging semua orang, baik orang merdeka maupun hamba, baik kecil maupun besar. Nah, di sini kesannya sangat sadis ya. Tapi kalau teman-teman mengikuti podcast kita yang sebelumnya, itu ada pasukan yang sangat besar kan ya, yang berkumpul yang mau melawan Yesus. Dan mereka ini akan dibinasakan melalui Yesus sendiri. Dan ini memang adalah sebuah kemenangan ya atas dunia yang jahat. Nah, perjamuan besar ini adalah yang terjadi adalah ketika terjadinya victory yang sangat luar biasa ya dari Yesus sendiri ya. Padahal musuh-musuhnya ini berpikir mereka akan bisa mengalahkan gitu ya. Jadi kita memang melihat gereja ini memang entitas yang sangat berbeda ya dengan Israel dan juga pelacur besar. Yang dimana kita tahu rapture itu mungkin adalah upacara pernikahan di mana sang mempelai pria itu menjemput mempelai wanitanya. Dan itu kemungkinan besar ada di materai yang ke-6 atau sebelum materai yang ke-6. Nah, setelah itu mungkin ya ada terjadi pesta pernikahan di surga. Nah, di sini adalah perjamuannya. Mantap? Mantap. Kamu so far ngerti? Ngerti. Ada pertanyaan selingan. Gimana? Nah, tadi kan kamu bilang bahwa nggak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, tetapi kan kita juga tahu bahwa Bapa dan Yesus itu adalah satu. Ya. Menurut kamu apakah Yesus tidak tahu kapan hari kedatangannya atau hari ini ya? Ya, ada kemungkinan di mana kalau memang Yesus pada waktu itu berkata-kata seperti itu untuk menunjukkan kalau dia itu memang adalah mempelai pria yang akan menjemput kita gerejanya sebagai mempelai wanita. Dan juga kan kalau misalnya teman-teman mengerti mengenai Trinitas, Tuhan itu kan Bapa itu adalah Allah. Allah Bapa. Ya, anak itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya. Dan mereka adalah pribadi yang berbeda ya. Jadi memang di sini kita melihat ada sebuah hubungan intim dari kekekalan. Di mana Yesus itu adalah submit terhadap Bapa dan Bapa juga mengasihi Yesus ya. Jadi apakah pada saat itu Yesus tidak tahu? Ada juga kemungkinan kalau memang dia tidak tahu pada saat itu karena dia itu mengambil sosok manusia karena dia berinkarnasi kan sebagai manusia. Tapi apakah setelah semuanya itu dia tahu, setelah dia mati dan bangkit dari kubur, apakah dia tahu kapan dia akan kembali? Mungkin saja dia sudah tahu gitu loh. Kalau kamu masih mungkin gimana? Ya. Iya. Menurut aku nggak tahu aku, makanya aku tanya kamu. Menurut aku tahu karena tapi aku juga nggak tahu ya ini. Ya aku nggak bisa jelasin dulu sih karena aku nggak tahu, jadi aku nanya deh. Jadi ini begitu. Kalau menurut aku ada dua kemungkinan ya yang seperti itu. Lalu Adeli, kita akan masuk ke poin yang berikutnya. Ya, nah, lanjut. apakah pesta pernikahan ini adalah hal yang sama yang dijelaskan Paulus mengenai tahta penghakiman Kristus? Kamu tahu nggak mengenai tahta penghakiman Kristus? Ini Bima Seat of Judgment. Ya, Judgment Seat of Christ ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sebelumnya aku mau bertanya sama kamu, apakah di surga ini kita akan setara, semua sama? Maksudnya kita itu manusia. Kita sebagai gereja. Kita sebagai gereja yang sudah diselamatkan. Setara. Jadi semua tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah di surga. Setara secara semua masuk surga, cuman mungkin ada yang rumahnya lebih dekat sama Tuhan. Ya gitu kan kata orang-orang dulu kan gitu Tuhan. Katanya kalau pelayanannya banyak mungkin rumahnya lebih dekat gitu kan. Rumahnya lebih dekat sama ini ya sama Yesus gitu kan. Ya. Nggak tahu aku. Iya, jadi ada juga yang berpikir kalau kita di surga nanti semua setara dan sama ya.
Biasanya itu pakai ayat-ayat Alkitab yang berkata apa namanya, yang awal jadi yang terakhir dan yang terakhir jadi yang awal gitu. Jadi semua oke. setara gitu ya. Oke. Padahal sebenarnya menurut aku di surga nanti juga akan ada hierarki sih menurut aku. Nah disitulah makanya aku percaya the judgment seat of Christ atau tahta penghakiman Kristus itu akan menunjukkan adanya hierarki nanti di surga. Ya. Menurut aku. Hierarki yang dimaksud ini apa nih? Kalau aku sih percaya rumahnya lebih dekat sama Rumahnya Tuhan. lebih dekat sama Iya, Tuhan ya. karena yang paling matter itu di dalam kekristenan kita itu seberapa dekat kita sama Tuhan. Wih, how much Oke, we oke. know God ya gitu ya. Iya. Jadi lebih dekat sama Tuhan, lebih hierarkinya lebih tinggi. Iya. Menurut aku juga ada hierarki karena the kingdom of God itu kan yang the greatest are the one who serve ya. Iya. Nah makanya kita ini memiliki negative thinking about hierarki di bumi karena dosa. Jadi kita berpikir orang-orang yang di atas itu adalah orang-orang yang suka ngebully dan juga taking advantage of people yang ada di bawah ya. Ya. Padahal di surga nanti tidak akan seperti itu. Yang di atas akan melayani yang di bawah. Amin. Amin. Nah kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam tubuhnya baik atau jahat. Nah memang jadi kita di semua ini saat ini yang kita hidupi itu akan ada tahta pengadilan ya di surga nanti, dan mungkin ini adalah pesta pernikahan. Dan juga kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jika seorang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Lalu? Next. Sekali kelak pekerjaannya masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan api itu akan menguji pekerjaan masing-masing orang. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan seseorang terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan namun seperti dari dalam api. Ya, jadi kita melihat di sini memang orang-orang yang membangun fondasinya atas Kristus itu bisa membangun hal-hal yang berbeda ya di atasnya ya, dengan jerami atau dari emas gitu. Ya. Lalu pada saat hari Tuhan di mana yang kita tahu itu adalah ketika Judgment Day, matra yang ke-6 terjadi, akan dinyatakan nih pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi nanti ada yang terlihat kalau orang membangun dari emas atau yang dari jerami itu akan terbakar semuanya dan menderita kerugian. Tapi dianya tetap selamat, namun seperti dalam api ya. Jadi ini menurut aku nih ya, ini teori aku ya, kalau misalnya tahta penghakiman Kristus atau the judgment seat of Christ itu adalah saat di mana kita semua orang percaya ini berkumpul. Lalu berkumpul dan terjadilah sebuah perayaan yang sangat luar biasa yang dimana nanti pekerjaan-pekerjaan kita ini akan dites. Dan kalau misalnya dibakar gitu terlihatlah emas, yang murni gitu ya, semua langsung sorak haleluya gitu ya. Tapi yang jerami bukanlah sesuatu yang di shame, tetapi adalah sesuatu yang mungkin pada saat itu kita akan melihat kayak Tuhan itu mengasihi kita tetap unconditionally. Ya. Walaupun Setuju. kita sudah menyia-nyiakan ya kesempatan yang Tuhan sudah berikan atau talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dunia ini. Jadi sekali lagi tahta penghakiman Kristus ini kita tidak akan melihat Bapa dan Yesus sendiri dengan mata-mata menghukum ya. Mata-mata penghukuman ya. Tapi ketika kita melihat pekerjaan kecil yang dilakukan dengan iman, menghasilkan sesuatu seperti emas, permata, kita ini akan merayakannya nanti di surga gitu. Menurut aku. Dan juga memang kemungkinan besar adalah karena yang tadi seperti aku bilang, Hawa itu kan diambil dari bagian dari tubuh Kristus. Jadi mungkin saja, ini menurut aku, mungkin saja mempelai Kristus juga diambil dari tubuh Kristus yang dimana ketika perayaan ini terjadi mereka menghasilkan emas, perak, dan permata. Jadi orang-orang yang memang mendevosikan hidup mereka ya untuk Tuhan ya. Nah, tapi juga dengan iman, karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa memplease Tuhan ya. Gitu. Tapi ini tata penghakiman Kristus ini untuk orang-orang yang sudah percaya lah ya, anak Tuhan. Untuk semua orang yang percaya yang sudah di rapture tentunya pada saat matra yang ke-6 atau sebelum matra yang ke-6. Tapi ini juga tentu saja kita ini again ya, perbuatan baik kita kan gak ada artinya di hadapan Tuhan ya. Jadi salvation itu tetap by grace alone, by faith alone. Salvation is by grace alone, tapi ketika pekerjaan yang kita lakukan di tubuh kita ini akan dites nanti dengan api di tahta penghakiman Kristus,
semuanya ini akan keluar gitu loh. Bagaimana kita menghidupi hidup kita. Iman Dan kita, juga betul. ini bukan berarti kalau orang yang memiliki pelayanan yang besar atau melakukan banyak buku tentang Tuhan. Karena yang Tuhan lihat itu bukanlah apa yang manusia lihat ya. Nah, kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di sini adalah di mana orang-orang yang melakukannya dengan iman ya. Dan menurut aku nanti mungkin kita di tahta penghakiman Kristus akan kaget-kaget mungkin dengan orang-orang yang di mana setelah dites itu menjadi emas karena kita tidak kenal mereka. Mungkin kita taunya sekarang ini mungkin seperti Charles Spurgeon gitu ya, atau siapalah gitu ya, Paulus mungkin ya, atau orang-orang yang kita kenal sekarang ini. Padahal mungkin nanti di tahta penghakiman Kristus ini ada orang seperti mungkin suami yang mengasihi istrinya, yang mempertontonkan kepada dunia ini bagaimana Kristus mengasihi gerejanya, atau bagaimana seorang wanita yang menjadi istri tunduk kepada suaminya dan melakukannya dengan iman. Semuanya itu akan dipertontonkan dan dirayakan nanti di surga. Walaupun mereka pada saat di dunia ini tidak ada yang melihat dan tidak ada yang merayakan pekerjaan mereka itu. Jadi teman-teman, kita jangan pernah berkecil hati kalau kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Dan kita melakukannya karena kita tahu Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan kita mau mempertontonkan kasih Kristus kepada dunia ini. Walaupun teman-teman di Instagram mungkin yang like cuma 1. Yang nonton cuma 10. Yang nonton cuma 10. Jadi kita tidak perlu berkecil hati karena yang kita pandang ini adalah the judgment seat of Christ. Wah, salib Kristus. Amin. Nanti akan datang waktunya di mana kita akan merayakan segala sesuatu yang kita lakukan di tubuh kita yang fana ini. Amin. Nah, makanya kita ini sebenarnya melakukan semuanya ini bukanlah untuk mendapatkan emas di surga gitu ya, ataupun permata, tapi kita memang mau melakukannya semua ini kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, kita melakukan semua ini karena kita memang benar-benar mengasihi Kristus dan kita mau pleasing Him ya. Kita mau membuat Dia pleasing itu apa ya? Senang ya. Senang atau berkenan ya, berkenan terhadap kita. Jadi ketika kita melihat the judgment seat of Christ itu dan perbuatan kita itu sudah menjadi emas, kita itu akan memberikan lagi kemuliaan kepada Yesus sendiri di judgment seat of Christ itu ya. Yang dimana dikatakan soli deo gloria, teman-teman. Kemuliaan itu hanyalah bagi Allah saja. Amin. Kamu ada lagi masukan tambahan? Aku ingat loh tentang salah satu khotbah kamu yang bahwa kalau dulu-dulu ya kita kan suka pelayanan nih, atau misalnya oke, ayo kita menginjil nih biar kita dapat mahkota emas gitu kan ya di surga nanti gitu. Tapi at the end of the day sebenarnya mahkota emas itu sendiri di Revelation ya, di Wahyu ini juga kita akan kasih kan, we cast our crowns buat Tuhan gitu ya. Dan itu memang beautiful adalah image. Sesuatu yang kita lakukan juga ya di bumi ini ya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman, sebagai orang percaya kita akan pasti memberikan kembali kemuliaan itu kepada Tuhan sendiri. Kenapa sih aku mau melakukan semuanya ini? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi aku. Amin. Kenapa sih aku mau mengasihi istri aku? Karena aku percaya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Amin, walaupun rese sedikit ya. Jadi semuanya itu harus kita lakukan dengan iman. Nah, segala rese-rese itu yang aku lakukan sama kamu ketika dibakar itu akan menjadi debu. Segala kebaikan kamu dan masakan Indomie kamu setiap malam yang akan aku menjadi lakukan, emas. Yang aku lakukan dengan iman tentunya. Kalau aku lakukan tidak lakukan dengan iman, dan menggerutu nggak jadi itu akan emas. jadi debu. Kalau yang ini, nah makanya menurut aku pasti lah dari antara semua kita pasti kita ada ya yang kita lakukan ya dengan iman ya. Nah, mungkin saja beberapa cuma ada 1 gram gitu kan. Tapi ada beberapa yang 10 kilo gitu kan. Nah, tapi semuanya itu akan kita kembalikan lagi kemuliaannya hanya kepada Tuhan saja. Amin. Ada lagi kamu tambahan atau pertanyaan? Udah, mantap. Dulu. Mantap. Nah, boleh kita berdoa? Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas identitas kami Tuhan yang diungkapkan melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur kalau Engkau sudah menentukan segalanya dari awal mulanya dan Engkau telah membayar Tuhan harga daripada kami untuk bisa menjadi mempelai Kristus nanti di akhir zaman. Dan kami Tuhan bisa Tuhan menyambut-Mu dan kami bisa Tuhan menjadi mempelai Engkau Tuhan yang dimana Tuhan Engkau
akan ada terus menerus bersama-sama dengan kami ya Bapa. Mengucap syukur biar Tuhan setiap pendengar dikuatkan menjadi orang yang percaya dan juga melakukan segala sesuatu dengan iman tanpa lelah Tuhan. Karena kami mengetahui semuanya itu akan diungkapkan nanti pada saat hari di mana semuanya akan dites dengan api. Mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God Bless bless you you. teman-teman.